Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Yahya Wijaya menyapa saudara-saudara dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, hari Kamis tanggal 5 Februari 2026. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu dan tuntunlah kami dengan firman-Mu untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya beri judul Tuhan yang Anda lihat. Tuhan tidak terlihat oleh mata kita. Karena tidak terlihat, maka orang bisa berspekulasi tentang seperti apakah Tuhan itu. Ada yang menggambarkan Tuhan bagaikan kamera CCTV yang mengawasi kelakuan manusia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ada yang menggambarkan Tuhan bagaikan selebritas yang mabuk pujian dan sanjungan. Ada juga yang bersikeras menjelaskan Tuhan bagaikan pedagang pinjol yang rajin menagih utang umatnya. Spekulasi tentang gambaran Tuhan itu sering menjadi topik perdebatan antar agama atau antar aliran agama, termasuk perdebatan antar umat dari gereja yang berbeda. Di sosial media, perdebatan semacam itu sering muncul dan tidak jarang diskusinya menjadi kasar dan saling menyakiti. Saudara-saudara, perdebatan antar iman yang berbeda sulit diselesaikan karena semua pihak sama-sama ngotot, tetapi sama-sama tidak memiliki bukti. Kebanyakan orang hanya berpegang pada ajaran yang ia terima dari pengajar agama. Dan sekarang banyak pengajar agama yang tampil di televisi, YouTube, dan TikTok dengan gaya bicara yang memukau. Ada yang ajarannya sebenarnya standar saja, tetapi ada yang sangat provokatif, bahkan ada yang menyiratkan ancaman bagi pemirsa yang tidak mengikuti arahan mereka. Ada juga yang terang-terangan melecehkan keyakinan yang berbeda dengan yang mereka ajarkan. Meskipun tidak dapat menyodorkan bukti, tetapi tampilan yang menarik selalu mampu meyakinkan orang banyak dan mempengaruhi pikiran serta perasaan mereka. Saudara-saudara, kitab Ulangan juga mengajarkan umat tentang Tuhan dan meminta umat untuk meneruskan ajaran itu kepada anak cucu mereka. Namun sifat ajarannya bukan supaya umat mempercayai teori tertentu tentang Tuhan, melainkan supaya umat mengingat pengalaman mereka sendiri. Ulangan pasal 4 ayat 7 dan 9 mengatakan demikian. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil namanya? Waspadalah dan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi karyanya dapat dikenali, penyertaannya nyata, dan kedekatannya dapat dirasakan. Semua itu merupakan bagian dari sejarah umat yang menentukan keberadaan mereka. Saudara-saudara, itulah bedanya agama dengan iman.
agama, penuh dengan teori tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang iblis, sorga, neraka, keselamatan, akhir zaman, dan sebagainya. Sebagian besar dari teori-teori itu selalu menjadi bahan perdebatan dan tidak dapat dibuktikan. Tetapi iman bertumbuh dari pengalaman pribadi tentang kehadiran dan peran Tuhan yang menentukan hidup kita. Iman tidak perlu diperdebatkan karena setiap orang punya pengalamannya sendiri. Dan apapun pengalaman saudara dengan Tuhan, tidak ada orang lain yang berhak menghakimi. Maka marilah kita senantiasa mengingat segala perbuatan Tuhan atas hidup kita. Semoga kita selalu bersyukur atasnya, dan semoga pengalaman itu membuat kita menjadi tangguh dan berbahagia dalam menjalani sisa hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan menjadikan masa sakit dan kesusahan itu sebagai pengalaman ditolong dan dicintai Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sibuk dengan pekerjaan atau dengan kegiatan yang lain. Biarlah mereka juga merasakan kehadiran dan peran Tuhan di dalam kesibukan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.